Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Doa saya semuanya, saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan kembali belajar tentang memberi, saudara. Ternyata masalah memberi itu bukan hanya monopoli orang kaya. Memberi itu bukan hanya milik orang yang berduit, yang berkelimpahan. Tapi memberi, saudara, itu juga bisa menjadi milik orang yang miskin, bahkan sangat miskin. Bahkan orang yang sangat miskin pun bisa menjadi pemberi yang hebat, pemberi yang luar biasa. Alkitab banyak memberikan contoh bahwa orang yang miskin pun bisa menjadi pemberi yang luar biasa, pemberi yang hebat. Meskipun banyak contoh, tapi hari ini kita hanya melihat, kita hanya belajar dari dua saja, saudara. Yang pertama, kita akan belajar dari seorang janda, bukan saja janda, tapi Alkitab mengatakan janda miskin. Kita akan baca dari kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi ada kolekte, saudara. Ia melihat juga seorang janda miskin. Ingat, bukan saja janda, tapi janda miskin. Memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. 2 peser artinya uang receh yang nilainya paling kecil. Kalau di negara kita ini nilai yang paling kecil adalah 100 perak, saudara. Ya. Janda ini membelikan dalam peti persembahan itu 2 keping. Receh yang paling kecil. Ini yang diberikan oleh janda. Kemudian ayat yang kedua, bagaimana Tuhan memandang. Lalu ia berkata, maksudnya Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi janda miskin ini meskipun secara jumlah itu boleh dikata teramat sangat kecil, tapi yang diberikan oleh janda miskin ini dia memberi dari kekurangannya, bahkan memberi dari seluruh nafkahnya. Bukan hanya seluruh nafkahnya, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, saudara, kata seluruh nafkahnya di sana dikatakan memberi apa? Seluruh hidupnya. Memberikan seluruh hidupnya. Bahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara sekalian, di sana dikatakan bukan hanya memberi nafkahnya, memberi seluruh hidupnya, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Kalau dalam bahasa Yunani di sana memakai kata bion. Memakai kata bion, saudara. Kata hidup dalam bahasa Yunani memakai 2 kata. Yang pertama adalah zoe, itu kehidupan Allah sendiri. Ya, zoe berkaitan dengan kehidupan kekal, kehidupan yang dimiliki oleh Allah. Yang kedua adalah bion, dari kata bios. Nah, dari kata bios ini makanya kita tahu yang namanya pelajaran biologi, ilmu tentang makhluk hidup. Jadi janda miskin ini memberikan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bukan mati, tapi sesuatu yang bios, sesuatu yang bion, sesuatu yang hidup, yang bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menghidupi orang lain. Tetapi yang diberikan itu sendiri adalah sesuatu yang hidup, artinya sesuatu yang bisa berkembang dan sesuatu yang bisa bertambah dan bertumbuh dengan lebatnya. Itu yang pertama kita belajar dari janda miskin ini, bahwa yang namanya memberi itu bukan hanya milik orang kaya, tapi orang miskin, bahkan sangat miskin pun bisa menjadi pemberi yang hebat. Kemudian yang kedua, bahwa orang miskin pun bisa menjadi pemberi yang hebat. Kita akan belajar dari salah satu jemaat, saudara.
Salah satu jemaat yang ada pada waktu itu yaitu jemaat Makedonia, saudara. Saya akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 di sini judulnya adalah pelayanan kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat pertama, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka, garis bawahi, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, di sini kita melihat ada 2 contoh. Yang pertama janda miskin, bahkan Tuhan Yesus katakan sangat miskin. Yang kedua jemaat-jemaat di Makedonia juga sangat miskin. Tetapi keduanya, baik janda miskin maupun jemaat Makedonia, meskipun mereka miskin, tapi mereka adalah orang-orang yang kaya, pribadi yang kaya, pribadi yang menjadi pemberi yang sangat-sangat hebat. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang-orang yang sangat miskin ini kok punya hati pemberi? Kenapa orang-orang yang sangat miskin ini kok begitu murah hati sampai memberikan seluruh nafkahnya? Padahal secara fakta mereka adalah orang-orang yang seharusnya dibantu, orang yang diperhatikan, tapi sebaliknya mereka adalah orang yang justru membantu, memberi. Untuk apa? Untuk Allah, untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Apa sebenarnya yang mendorong mereka akhirnya meskipun miskin tapi menjadi pemberi yang hebat, saudara? Paling tidak ada 2 hal hari ini, saudara, kita akan melihat. Ada 2 hal yang membuat orang-orang yang sangat miskin ini akhirnya menjadi pemberi yang hebat. Yang pertama, karena baik janda miskin maupun jemaat di Makedonia dipenuhi dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Kasih kepada pekerjaan Tuhan. Mereka memberi bagi kepujian dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang menyuruh mereka memberi, tapi mereka memberi dengan kerelaan. Mereka memberi dengan ketulusan. Mereka memberi dengan hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Allah. Bahkan mereka sendiri yang mendesak kepada Paulus untuk bisa terlibat dalam pelayanan kasih ini. Jadi yang pertama, kenapa kok orang yang sangat miskin kok tetap punya hati memberi? Karena orang ini meskipun miskin secara jasmani, miskin secara materi, miskin secara finansial, tapi orang ini tidak miskin di dalam kasih. Kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama, kasih kepada pekerjaan Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 di sana dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa ada orang kok rasanya susah memberi, bahkan cenderung pelit, saudara? Salah satunya adalah karena takut. Takut kekurangan, takut tidak bisa bayar ini, takut makan, takut macam-macam, saudara. Salah satunya. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Janda miskin ini, dia memberikan semuanya yang untuk hidupnya. Artinya apa? Dia tidak takut ke depannya. Dia tidak takut, saudara, kalau tidak bisa makan ke depannya. Kenapa bisa sampai seperti itu?
Karena hidupnya tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tapi hidupnya jelas mengandalkan Tuhan. Tentunya dia mengalami pengalaman pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari di masa lalunya. Bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Itulah hidup yang membuat dia hidupnya tidak bergantung dengan uang yang dimiliki, tapi hidupnya bergantung kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Makedonia juga demikian, saudara. Kenapa jemaat Makedonia ini tidak takut kekurangan, tidak takut miskin, tidak takut kalau ke depan gak bisa makan. Karena kasihnya yang melingkupi dan memenuhi hidup mereka. Jadi meskipun Alkitab mengatakan sangat miskin, tapi mereka tetap punya hati untuk memberi. Karena dipenuhi dengan kaya akan kasih Allah. Kasih kepada Allah. Kasih kepada para hamba Tuhan yang melayani pada saat itu. Kasih kepada pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kenapa orang-orang yang sangat miskin ini menjadi pemberi yang hebat? Karena orang ini dipenuhi dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Kasih kepada pekerjaan Tuhan. Dan tentunya mereka memberi adalah karena mereka begitu dipenuhi dengan hati untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua, kenapa janda miskin ini, kenapa jemaat Makedonia, saudara, meskipun sangat miskin, tapi menjadi pemberi yang hebat. Selain mereka punya kasih, karena mereka tahu, saudara sekalian, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia ini. Hidup itu bukan hanya di dunia ini. Mereka sadar betul, saudara, baik sang janda maupun jemaat Makedonia, bahwa setelah orang meninggalkan dunia ini ada kehidupan berikutnya. Ada kehidupan yang menanti. Mereka sadar, saudara, bahwa suatu saat mereka akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Sehingga mereka ketika berjumpa dengan Tuhan ada bekal yang harus dibawa kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban selagi masih hidup di bumi ini, ada sesuatu yang diberikan kepada Tuhan sebagai bekal, sebagai bentuk pertanggungjawaban selagi hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi janda miskin ini betul-betul memikirkan bagaimana investasi di dalam kerajaan surga. Bagaimana membawa bekal ketika ketemu Tuhan secara pribadi, muka dengan muka. Ingat, saudara, kita hidup di dunia ini, Alkitab mengatakan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kalau dapat anugerah bisa lebih, tapi itu adalah batas maksimal, saudara. Dan selagi kita hidup, Tuhan mau supaya selagi kita hidup kita betul-betul mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Dan setelah kita hidup, kita harus menghadap Allah muka dengan muka. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di dunia ini. Dan janda miskin ini, saudara, dia tahu persis bahwa itulah bekal yang bisa diberikan kepada Tuhan ketika ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Bekalnya apa? Kasih kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Iman yang sejati adalah berwujud. Wujudnya apa? Perbuatan. Kasih juga wujudnya apa? Perbuatan. Perbuatan kasih. Kasih bukan hanya kata-kata, tapi kasih adalah perbuatan kasih. Iman yang sejati adalah perbuatan. Perbuatan yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Perbuatan yang membuat nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Janda miskin maupun jemaat Makedonia mau memberi karena mereka mau berinvestasi dalam kerajaan Allah. Jemaat Makedonia tahu betul apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia, karena di dunia ini ngengat dan karat. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana di sana tidak ada pencuri yang mengambilnya. Ya. Mungkin ayat ini berbicara secara khusus kepada jemaat Makedonia, sehingga meskipun mereka miskin, mereka mau mengumpulkan harta di sorga. Karena harta di sorga itulah salah satu yang menjadi bekal, di mana kita boleh memperkenan hati Tuhan. Kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. Enggak salah kita investasi di dunia ini, saudara.
Karena kita masih hidup di dunia ini, kita butuh makan, kita butuh sandang, dan butuh macam-macam, saudara. Tapi kita belajar dari janda miskin, belajar dari jemaat Makedonia, mari kita pun belajar berinvestasi di dalam kerajaan sorga. Investasi di dunia ini kita bisa dibohongi, makanya ada investasi bodong. Tapi kalau kita investasi dalam kerajaan sorga, kita memberi karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita mengasihi sesamanya. Maka itulah investasi dalam kerajaan sorga. Dan semuanya itu ada upahnya yang Tuhan sediakan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang namanya memberi itu bukan hanya milik mereka yang punya duit, yang punya uang melimpah, bukan hanya milik mereka yang kaya, tetapi memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi bagi perluasan kerajaan Allah. Itu adalah milik dari setiap orang. Orang apa saudara? Orang yang punya hati dan dipenuhi hatinya oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara, ada kalanya kita tidak bisa menghindari hidup dalam kekurangan, saudara. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kekurangan iman. Ada kalanya kita tidak bisa menghindari menjadi orang yang kekurangan secara finansial, kekurangan ekonomi. Tapi jangan sampai kita kekurangan iman, kekurangan kasih, saudara. Ada kalanya seseorang juga tidak bisa menghindari akhirnya menjadi orang miskin secara jasmani. Tetapi jangan sampai saudara menjadi orang yang miskin secara rohani. Jangan sampai menjadi orang yang miskin di dalam kasih. Miskin di dalam hubungannya dengan Allah, saudara. Ya? Jangan sampai kita menjadi orang yang miskin di dunia, miskin di surga. Jangan, saudara. Tapi biarlah kalau memang kita merasa miskin secara materi di dunia, ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang miskin iman, miskin kasih, baik kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kita tetap harus belajar, saudara, pikir dan merenungkan bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih, dengan keikhlasan dan ketulusan bagi kemuliaan Dia, itulah bekal kita. Ketika kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, maka ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan akan mengatakan, "Hei hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dan nikmatilah perjamuan yang kusediakan bagimu." Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita, meninggikan Tuhan melalui segala apa yang kita miliki. Dan salah satunya adalah jangan sampai saudara kita menjadi orang yang miskin rohani, miskin kasih, miskin iman. Tuhan memberkati.